Membedah konsep manunggaling kawula Gusti, Syekh Siti Jenar. Diungkap dari berbagai sudut pandang, agar membuka pengetahuan kita akan maksud dari wejangan manunggaling kawula Gusti yang selama ini disembunyikan. Dijabarkan dan dibabarkan oleh maestro spiritual Kejawen Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat sebagai narasumber kami. Mari kita saksikan dan jangan di-skip agar tidak gagal paham saudaraku. Kosongkan gelas agar kita bisa memahaminya. Salam rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga kita semua diberikan bagas waras selamat dan lancar rejeki, dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman sebagai tukar kawruh, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat menambah wawasan buat saudaraku sekalian terkait kearifan lokal tentang filsafat Jawa. Selamat bagi saudaraku penggemar ilmu kejawen atau pecinta dunia spiritual dan supranatural yang telah menemukan channel ini, yang tertarik belajar tentang berbagai keilmuan Jawa kuno. Tentunya atas dukungannya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan klik like gambar jempolnya, dan silakan jika memberikan komentar, bahkan monggo di-share agar teman lain mengetahui, sehingga kita bisa saling tukar kawruh sinau bareng. Tema kali ini kita akan ungkap manunggaling kawula Gusti dari Syekh Siti Jenar. Konsep ilmu yang satu ini dari zaman ke zaman sangatlah menarik untuk dibahas. Ada pro dan kontra, bahkan banyak pula sebagian orang menganggapnya sesat. Hal ini tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihatnya. Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah. Mari kita bahas hal ini. Manunggaling kawula Gusti adalah salah satu konsep mistis dan spiritual yang dikenal dalam tradisi spiritual Jawa, yang mendapatkan popularitasnya melalui ajaran Syekh Siti Jenar. Dalam terjemahan harfiahnya, istilah ini berarti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Konsep ini menggambarkan sebuah keadaan spiritual di mana individu mencapai kesatuan dengan Tuhan atau menjadi satu dengan Sang Pencipta. Latar belakang historis. Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh mistis dari Wali Songo, yang dikenal dengan pandangan-pandangan kontroversialnya tentang Islam dan spiritualitas. Ajaran-ajarannya sering dianggap menyimpang dari ortodoksi Islam yang diajarkan oleh Wali Songo lainnya, sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Pemahaman ilmiah. Dari perspektif ilmiah, manunggaling kawula Gusti dapat dianalisis melalui beberapa disiplin ilmu, termasuk psikologi, neuroscience, dan studi agama. Berikut adalah beberapa sudut pandang ilmiah yang relevan. 1. Psikologi transpersonal. Dalam psikologi transpersonal mempelajari aspek-aspek pengalaman manusia yang melampaui identitas pribadi atau ego individu. Konsep manunggaling kawula Gusti dapat dikaitkan dengan pengalaman transendental atau mistis yang dialami seseorang ketika mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana batasan antara individu dan Tuhan menjadi kabur atau hilang sama sekali. 2. Neuroscience. Dalam neuroscience, pengalaman mistis dan spiritual seringkali dikaitkan dengan aktivitas otak tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dan praktik spiritual lainnya dapat mengubah aktivitas otak dan menciptakan pengalaman kedamaian, kesatuan, dan ekstase yang mendalam. Aktivitas di bagian otak seperti lobus parietal dan frontal bisa menunjukkan berkurangnya perasaan diri yang terpisah dan meningkatnya perasaan kesatuan dengan alam semesta atau entitas yang lebih besar. 3. Studi agama. Studi agama berusaha memahami konsep-konsep seperti manunggaling kawula Gusti dalam konteks yang lebih luas dari kepercayaan dan praktik keagamaan. Konsep ini dapat dibandingkan dengan pengalaman mistis dalam tradisi agama lain, seperti sufisme dalam Islam, yoga dalam Hindu, atau pengalaman mistik dalam kekristenan dan Buddhisme. Pemahaman logika. Dari perspektif logika, manunggaling kawula Gusti mengundang kita untuk mempertimbangkan batasan antara subjek dan objek. Dalam filsafat, khususnya dalam kajian metafisika, ada pertanyaan tentang identitas dan hubungan antara individu dan keseluruhan yang lebih besar. Konsep ini memaksa kita untuk memikirkan kembali batasan identitas pribadi dan bagaimana individu dapat mencapai kesatuan dengan sesuatu yang transenden. Implikasi dan relevansi. Manunggaling kawula Gusti menawarkan wawasan mendalam tentang spiritualitas dan keberadaan manusia. Dalam konteks modern, ajaran ini dapat menginspirasi individu untuk mencari makna yang lebih dalam hidup,
melampaui pencarian materialistis, dan menemukan kedamaian batin. Selain itu, konsep ini juga bisa mengajarkan toleransi dan pemahaman antaragama, dengan menunjukkan bahwa pengalaman mistis adalah fenomena universal yang melampaui batasan dogma keagamaan. Manunggaling Kawula Gusti dari perspektif Syekh Siti Jenar menawarkan pandangan yang unik dan mendalam tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Melalui lensa ilmiah dan logika, kita dapat melihat bahwa pengalaman ini bukan hanya fenomena mistis tetapi juga memiliki dasar psikologis dan neurologis yang dapat dipelajari dan dipahami lebih dalam. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk menjembatani antara tradisi spiritual kuno dan pengetahuan ilmiah modern, menciptakan harmoni antara keduanya. Kita bahas juga pembabaran atau penafsiran Manunggaling Kawula Gusti secara hablum minanas. Konsep Manunggaling Kawula Gusti menunjukkan kesetaraan sosial antara rakyat dan raja. Konsep Manunggaling Kawula Gusti berasal dari tradisi mistis Jawa yang berarti bersatunya hamba dengan Tuhan. Namun, interpretasi yang berbeda melihat istilah ini sebagai metafora untuk kesatuan antara rakyat, kawula, dan raja, Gusti. Dalam konteks ini, Manunggaling Kawula Gusti menggambarkan ideal kesetaraan sosial di mana tidak ada perbedaan kasta atau status sosial antara rakyat dan pemimpin. Pengertian kawula dan Gusti. Kawula, rakyat. Istilah ini mengacu pada warga biasa atau rakyat dalam masyarakat. Kawula mencakup semua orang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi tanpa memandang status atau kekayaan. Gusti, raja. Gusti merujuk pada raja atau pemimpin yang memegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Dalam masyarakat tradisional, raja seringkali dianggap sebagai sosok yang hampir setara dengan dewa, memiliki kekuasaan mutlak dan dihormati secara berlebihan. Kesetaraan sosial dalam konsep Manunggaling Kawula Gusti. Dalam interpretasi ini, Manunggaling Kawula Gusti mengajarkan bahwa raja dan rakyat seharusnya bersatu dalam harmoni tanpa ada perbedaan status sosial yang memisahkan mereka. Raja bukanlah dewa yang harus disembah, tetapi seorang pemimpin yang harus dihormati dan bekerja demi kesejahteraan rakyatnya. Nilai-nilai yang diusung. 1. Kesetaraan. Konsep ini menghilangkan hierarki yang menempatkan raja di atas rakyat dalam hal nilai dan martabat. Setiap individu, baik raja maupun rakyat, memiliki martabat yang sama sebagai manusia. 2. Kepemimpinan yang melayani. Raja atau pemimpin harus berperan sebagai pelayan rakyat, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kepemimpinan yang melayani ini menekankan tanggung jawab sosial dan moral seorang pemimpin terhadap rakyatnya. 3. Persatuan dan solidaritas. Manunggaling Kawula Gusti menekankan pentingnya persatuan antara rakyat dan pemimpin. Solidaritas ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil di mana setiap orang bekerja sama demi kebaikan bersama. 4. Menghormati martabat manusia. Konsep ini mengajarkan bahwa tidak ada kelompok yang lebih mulia dari yang lain. Setiap individu harus dihormati dan diperlakukan dengan martabat yang sama tanpa diskriminasi. Implementasi dalam masyarakat modern. Dalam konteks modern, konsep Manunggaling Kawula Gusti relevan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Ini mengingatkan kita pada pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghindari diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Pemimpin modern seharusnya meniru nilai-nilai ini dengan mendengarkan suara rakyat, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan memastikan kebijakan yang adil bagi semua. Konsep dalam Al-Quran. Konsep kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia juga ditekankan dalam Al-Quran. Islam mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan sama di hadapan Tuhan. Ayat-ayat seperti dalam Al-Hujurat ayat ke-13 yang menekankan bahwa perbedaan etnis, status sosial, atau kekayaan tidak menentukan nilai seseorang di hadapan Tuhan, tetapi takwa, ketaatan kepada Tuhan, yang menjadi ukuran. Manunggaling Kawula Gusti, dalam arti persatuan antara rakyat dan raja, mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kepemimpinan yang melayani, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Konsep ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap individu diperlakukan dengan hormat dan tanpa diskriminasi. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran-ajaran dalam Al-Quran, yang mendorong kesetaraan dan penghormatan terhadap semua manusia sebagai makhluk Tuhan. Konsep inilah sampai detik ini juga terkadang masih rancu, berpikir ilmiah logis terkadang tetap dianggap salah. Bahkan kesetaraan dianggap tidak ada gunanya.
Konsep masa silam perbedaan golongan menggunakan nasab keturunan juga digunakan oleh oknum tertentu dengan tujuan pembodohan agar Nusantara kembali ke zaman kerajaan masa silam. Ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa Wali Songo dan bertentangan dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Itu juga dimaklumi sebab oknum yang mendoktrin bukan asli orang pribumi sehingga mereka mengatasnamakan pribumi untuk kepentingan pribadi. Kebodohan masyarakat memang dari zaman ke zaman bisa dimanfaatkan untuk kepentingan apapun baik urusan politik dan agama. Tak heran konsep manunggaling kawula Gusti tetap pro dan kontra sehingga masih tetap hangat dikupas sepanjang zaman ini. Pembahasan yang berbeda lainnya menurut narasumber kami. Konsep manunggaling kawula Gusti yaitu setiap manusia berpotensi menjadi raja. Dalam tradisi spiritual Jawa, konsep manunggaling kawula Gusti biasanya dipahami sebagai bersatunya hamba dengan Tuhan. Namun, ada interpretasi lain yang melihat kawula sebagai manusia biasa dan Gusti sebagai raja. Dalam pengertian ini, konsep manunggaling kawula Gusti menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi seorang raja jika mereka menyadari dan mengembangkan kemampuan diri mereka. Ini adalah konsep yang menginspirasi individu untuk meraih impian mereka dan mencapai kesuksesan maksimal. Pengertian kawula dan Gusti. Kawula, manusia. Dalam konteks ini, kawula adalah setiap individu atau manusia biasa tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Kawula adalah mereka yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan potensi yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Gusti, raja. Gusti merujuk pada sosok pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Seorang raja dalam konteks ini adalah seseorang yang telah mencapai puncak kesuksesan dan memiliki kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain. Kesetaraan peluang, setiap manusia bisa menjadi raja. Konsep manunggaling kawula Gusti mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki peluang dan potensi yang sama untuk mencapai posisi kekuasaan dan kesuksesan, seperti seorang raja. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan bagaimana konsep ini mendorong individu untuk meraih mimpi mereka. 1. Pengembangan diri dan potensi. Setiap individu memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan melalui pendidikan, kerja keras, dan dedikasi. Manunggaling kawula Gusti mengajarkan bahwa dengan menyadari dan mengasah kemampuan diri, seseorang dapat mencapai puncak kesuksesan. 2. Kesetaraan peluang. Tidak ada batasan yang ditetapkan oleh status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka dan mencapai posisi kepemimpinan. Ini mendorong semangat egalitarianisme dan keadilan dalam masyarakat. 3. Inspirasi untuk bermimpi besar. Konsep ini menginspirasi individu untuk memiliki mimpi yang besar dan ambisi yang tinggi. Dengan keyakinan bahwa mereka bisa menjadi raja, orang-orang terdorong untuk mengejar tujuan hidup mereka dengan penuh semangat dan determinasi. 4. Peran kepemimpinan. Manunggaling kawula Gusti juga mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh siapa saja yang memiliki visi, integritas, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Kepemimpinan tidak terbatas pada mereka yang dilahirkan dalam status tertentu, tetapi terbuka bagi siapa saja yang berusaha keras untuk mencapainya. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan konsep ini dalam kehidupan nyata, individu perlu fokus pada beberapa langkah penting. 1. Pendidikan dan pembelajaran. Terus belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan bidang yang diminati. Pendidikan formal dan informal sama-sama penting dalam membentuk kemampuan dan wawasan seseorang. 2. Kerja keras dan ketekunan. Berkomitmen untuk bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan seringkali membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. 3. Visi dan tujuan. Memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan menetapkan tujuan yang spesifik. Ini membantu dalam memfokuskan usaha dan energi menuju pencapaian yang diinginkan. 4. Kepemimpinan dan integritas. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dengan integritas dan etika. Pemimpin yang baik tidak hanya memimpin tetapi juga melayani dan menginspirasi orang lain. Konsep manunggaling kawula Gusti, dalam arti bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi raja, adalah inspirasi kuat untuk meraih mimpi dan mencapai kesuksesan. Dengan menyadari kemampuan diri dan bekerja keras, setiap individu dapat mengubah nasib mereka dan mencapai posisi kekuasaan dan pengaruh. Konsep ini menegaskan kesetaraan peluang dan mendorong semangat untuk terus bermimpi besar dan berusaha keras dalam mencapai tujuan hidup.
Konsep ini dahulu pernah dibuktikan Ken Arok, di zaman modern pernah dibuktikan oleh Presiden Soeharto dan kini Joko Widodo. Belajarlah dari sejarah bangsamu jika mau menjadikanmu orang yang besar. Sebab seorang kawulo atau wong cilik bisa menjadi seorang gusti yang memiliki kekuasaan seperti raja. Mengapa konsep manunggaling kawula gusti dahulu dilarang, bahkan dianggap sesat? Sebab konsep inilah yang mendorong orang untuk berpikiran rasional lebih maju memandang jauh ke depan. Siapa yang memahami konsep ini secara luas dan dalam? Menurut narasumber kami Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat, seseorang akan memiliki kecerdasan spiritual dan kemampuan lebih segala bidang. Tetapi orang cenderung menganggap manunggaling kawula gusti suatu konsep ajaran sesat. Konsep lain dari manunggaling kawula gusti yakni terkait dengan urusan hablum minallah dan hablum minanas. Konsep manunggaling kawula gusti dalam perspektif Islam, dari pembabaran Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Hubungan hablum minanas dan hablum minallah. Manunggaling kawula gusti adalah konsep mistis dari tradisi spiritual Jawa yang sering diartikan sebagai bersatunya hamba dengan Tuhan. Dalam perspektif Islam, konsep ini bisa diterjemahkan ke dalam pemahaman tentang dua jenis hubungan penting yang diajarkan dalam agama, hablum minanas, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Pengertian kawula dan gusti. Kawula, hablum minanas. Kawula dalam konteks ini merujuk pada hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ini mencakup semua interaksi sosial dan tanggung jawab moral yang dimiliki seseorang terhadap orang lain dalam masyarakat. Gusti, hablum minallah. Gusti mengacu pada hubungan antara manusia dengan Allah. Ini mencakup aspek-aspek ibadah, ketaatan, dan spiritualitas dalam menjalankan perintah dan larangan yang ditetapkan dalam agama Islam. Hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia. Islam mengajarkan pentingnya hablum minanas, yaitu hubungan yang baik dengan sesama manusia. Beberapa ayat Al-Quran yang menekankan aspek ini antara lain. 1. Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta menjauhi segala bentuk dosa dan pelanggaran. 2. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengajarkan bahwa sesama mukmin adalah saudara, dan pentingnya menjaga perdamaian dan keharmonisan di antara mereka. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Selain hubungan dengan sesama manusia, Islam juga menekankan hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Beberapa ayat Al-Quran yang menyoroti pentingnya aspek ini adalah 1. Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Ayat ini memerintahkan manusia untuk menyembah Allah sebagai pencipta dan untuk meningkatkan ketakwaan. 2. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini menekankan kedekatan Allah dengan hambanya dan pentingnya doa serta ketaatan kepadanya. Manunggaling kawula gusti dalam Islam, integrasi hablum minanas dan hablum minallah. Dalam konsep manunggaling kawula gusti yang diterjemahkan ke dalam Islam, ada integrasi yang harmonis antara hablum minanas dan hablum minallah. Seorang muslim yang ideal harus menjaga keseimbangan antara kedua jenis hubungan ini. Kesalehan sosial, hablum minanas. Seorang muslim harus berbuat baik, jujur, dan adil terhadap sesama manusia. Ini termasuk membantu mereka yang membutuhkan, bekerja sama dalam kebaikan, dan menjaga perdamaian serta keharmonisan dalam masyarakat. Kesalehan spiritual, hablum minallah. Seorang muslim harus taat beribadah, berdoa, dan menjaga ketaatan kepada Allah. Ini mencakup pelaksanaan salat, puasa, zakat, haji, bagi yang mampu, dan menjalankan semua perintah serta menjauhi larangan Allah. Dalil-dalil Al-Quran yang menghubungkan kedua aspek.
Islam menekankan bahwa ketaatan kepada Allah harus diiringi dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Berikut adalah beberapa dalil Al-Quran yang menggambarkan hubungan ini. 1. An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ayat ini menekankan penyembahan kepada Allah dan kebaikan kepada sesama manusia, menunjukkan integrasi antara hablum minallah dan hablum minanas. 2. Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa kebajikan melibatkan iman kepada Allah dan amal sosial yang mencakup hablum minallah dan hablum minanas. Konsep manunggaling kawula Gusti dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai kesatuan antara hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia, dan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Keduanya harus dijaga dan diimbangi untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis. Dalam Islam, seorang Muslim harus berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah melalui ibadah dan ketaatan, serta hubungan yang baik dengan sesama manusia melalui amal kebaikan dan keadilan. Dalil-dalil Al-Quran mendukung pentingnya kedua aspek ini dan menunjukkan bagaimana keduanya saling terkait dalam membentuk kehidupan seorang Muslim yang ideal. Kesimpulan, kebijaksanaan dalam memahami konsep manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti adalah konsep yang kaya dan kompleks, dengan berbagai interpretasi yang mengajak kita untuk mendalami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah beberapa pemahaman utama dari berbagai sudut pandang. 1. Kesatuan spiritual, mistis Jawa. Dalam tradisi mistis Jawa, manunggaling kawula Gusti berarti bersatunya hamba dengan Tuhan. Ini menggambarkan pencapaian spiritual tertinggi di mana individu merasa satu dengan Sang Pencipta. 2. Kesetaraan sosial. Ketika diinterpretasikan sebagai kesatuan antara rakyat dan raja, konsep ini menekankan pentingnya kesetaraan sosial dan menghilangkan hierarki yang memisahkan pemimpin dari rakyat. Raja dianggap sebagai pemimpin yang melayani, bukan sebagai dewa yang harus disembah. 3. Potensi individu. Dalam interpretasi lain, manunggaling kawula Gusti menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi raja, dengan menyadari dan mengembangkan kemampuan diri mereka. Ini mendorong individu untuk meraih mimpi dan mencapai kesuksesan maksimal. 4. Integrasi hablum minanas dan hablum minallah. Dalam perspektif Islam, konsep ini dapat diterjemahkan sebagai integrasi antara hablum minanas, hubungan manusia dengan sesama, dan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Seorang Muslim harus menjaga keseimbangan antara hubungan sosial dan spiritual. Kesimpulan secara umum, dari berbagai interpretasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa manunggaling kawula Gusti mengajak kita untuk menghargai kesetaraan dan martabat manusia, menghormati setiap individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi, serta mengakui potensi dalam diri setiap orang. Mengejar kesempurnaan diri, mengembangkan kemampuan diri dan berusaha meraih impian, dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan. Menyeimbangkan kehidupan sosial dan spiritual, menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan dengan Tuhan, untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan seimbang. Bersikap bijaksana dalam memahami, tidak terburu-buru menganggap sesuatu itu salah sebelum benar-benar memahaminya. Konsep-konsep ini mengajak kita untuk lebih arif dan bijaksana dalam memahami makna yang mendalam di balik setiap ajaran dan interpretasi. Dengan memahami berbagai dimensi dari manunggaling kawula Gusti, kita diajak untuk menjadi lebih bijaksana, terbuka, dan menghargai berbagai perspektif yang ada, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna.
Demikianlah tayangan pembahasan kali ini terkait tentang membedah konsep manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar dari berbagai sudut pandang bersama Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Selain sebagai hiburan tentunya diharapkan juga menambah wawasan kita buat semua, terkait adanya budaya kearifan lokal yang mengarah hal spiritualitas. Terima kasih atas dukungannya, semoga channel Om Kris makin berkembang. Salam sukses, sehat dan lancar rejeki. Semoga kita semua selamat, slumun, selamat, damai sejahtera selalu. Rahayu.